Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinda Putri Dania, BP 1811022018. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih desentralisasi. Desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Sentralisasi yaitu berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Berdasarkan ruang lingkup akuntansi manajemen, sentralisasi adalah pemusatan seluruh wewenang kepada manajer atau orang-orang yang berada di puncak struktur organisasi. Alasan memilih desentralisasi itu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Maksudnya di sini yaitu kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Akibatnya mereka sering berada dalam suatu posisi yang lebih baik membuat keputusan lokal. Nah, yang kedua yaitu memfokuskan manajemen pusat dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional. Manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan mengambil keputusan strategis untuk keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja sebuah divisi atau pabrik adalah memperkenalkan lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Yang kedua yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, soal yang ketiga yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban beserta contoh. Itu ada 4. Yang pertama yaitu pusat biaya. Contohnya, manajer bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan. Contohnya, manajer bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba. Contohnya, manajer bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi. Contohnya, manajer bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Nah, soal keempat yaitu konsep dan perbedaan variabel costing dan full costing. Konsep variabel costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep full costing mempunyai tujuan utama yaitu pelaporan eksternal. Perbedaan variabel costing dan full costing ada 3. Yang pertama, penentuan harga pokok produk. Pada metode full costing, semua elemen biaya produksi, baik tetap maupun variabel dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, elemen harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap. Sedangkan pada metode variabel costing hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Elemen harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dari segi penentuan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP atau masih melekat pada harga pokok persediaan. Metode variable costing tidak membebankan BOP tetap ke dalam harga pokok produk. Akan tetapi, BOP tetap langsung dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Oleh karena itu,
Produk yang masih dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produksi variabel atau BOP tetap tidak melekat pada harga pokok persediaan. Nah, perbedaannya yang ketiga yaitu penyajian laporan laba rugi. Perbedaan di dalam penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dengan variable costing dapat ditinjau dari segi yang pertama, penggolongan biaya dalam laporan laba rugi. Pada metode full costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP tetap maupun BOP variabel. Nah, yang kedua yaitu biaya non-produksi atau biaya periode, meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produk sehingga harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi periode terjadinya. Pada metode variable costing, biaya digolongkan menjadi pertama, biaya variabel meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya tetap meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep variable costing disebut pula dengan biaya periode atau disebut pula biaya kapasitas. Yang kelima yaitu penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Cara mencari nilai persediaan akhir dengan perhitungan biaya absorpsi variabel, yaitu bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan overhead variabel, ditambah dengan overhead tetap, sehingga diperoleh biaya produk per unitnya yaitu 225. Nilai persediaan akhirnya yaitu 2000 dikali dengan biaya produk per unit tadi 225 sehingga diperoleh hasil 450.000. Nah, selanjutnya dengan metode perhitungan biaya yang termasuk ke dalam sini cuma bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Semuanya kita tambahkan sehingga diperoleh biaya produk per unitnya 200. Nah, 2000 dikali dengan 200 sehingga nilai persediaannya menjadi 400.000. Perhitungan biaya absorpsi persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead per unit. Pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil biaya persediaan perhitungan biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada modal absorpsi. Yang keenam yaitu penyusunan laba rugi, pendekatan full costing dan variable costing. Laporan laba rugi menurut biaya absorpsi atau full costing pada Fairchild Company. Penjualannya 2.400.000 kita dapat dari 300 dikali dengan 8.000. Kita kurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 1.800.000 sehingga diperoleh margin kotornya senilai 600.000. 600.000 ini kita kurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 100.000 sehingga diperoleh laba operasinya 500.000. Dengan menggunakan biaya unit absorpsi yang dihitung pada tabel perhitungan penilaian persediaan tadi, maka HPP-nya yaitu biaya unit produk absorpsi dikali dengan unit terjual 225 dikali dengan 800.000 sehingga diperoleh hasilnya 1.800.000. Selanjutnya laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel pada Fairchild Company. Penjualannya 2.400.000 kita dapat dari 300 dikali 8.000. Terus dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel sehingga diperoleh margin kontribusinya 800.000. Nah, overhead tetap ditambah dengan penjualan administrasi tetap sehingga diperoleh hasilnya 350.000. Margin kontribusi tadi kita kurangi dengan 350.000 ini sehingga diperoleh laba bersihnya 450.000. Dengan menggunakan biaya unit produk variabel pada perhitungan penilaian persediaan,
maka HPP-nya yaitu biaya unit variabel dikali dengan unit terjual. Berarti 200 dikali 8.000 sehingga hasilnya 1.600.000. Tabel di atas menunjukkan perhitungan biaya absorpsi pada 50.000 absorpsi adalah 50.000 lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan biaya variabel. Karena overhead tetap periode tersebut yang masuk dalam persediaan ketika perhitungan biaya absorpsi digunakan. Soal yang ketujuh yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Perubahan ini terjadi ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Nah, pertama, jika barang terjual besar dari barang yang diproduksi, maka laba variable costing besar dari laba full costing. Karena setiap unit yang keluar mengandung BOP tetap dari periode sebelumnya. Yang kedua, jika produksi besar dari penjualan, maka laba full costing besar dari laba variable costing. Yang ketiga, jika produksi kecil dari penjualan, maka laba full costing kecil dari laba variable costing. Nah, yang terakhir, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba full costing sama dengan laba variable costing. Nah, soal yang ke-8 yaitu pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari sebuah perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen biasanya berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 9 yaitu penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variable costing. Laporan laba rugi segmen untuk tahun depan pada Audiomatronics. Penjualan untuk pemutar MP3 sebesar 400.000, DVD pemutar 290.000. Ini kita tambahkan sehingga diperoleh totalnya yaitu 690.000. Harga pokok penjualan variabelnya 200.000 dan 150.000 kita tambahkan sehingga diperoleh totalnya 350.000. Beban penjualan variabelnya 20.000 dan 14.500 kita tambahkan sehingga diperoleh totalnya 34.500. 20.000 ini kita dapat dari 5% dari penjualan. Dan 14.500 ini kita dapat dari 5% dari penjualan DVD pemutar. Selanjutnya margin kontribusinya 180.000 kita dapat dari 400 dikurang 200 dikurang 20.000. Nah, 125.500 ini kita dapat dari 290.000 dikurang 150.000 dikurang 14.500. Selanjutnya, dikurangi beban tetap langsung. Beban tetap langsung ini terdiri dari overhead tetap langsung yaitu 30.000 dan 20.000. Nah, ini kita tambahkan sehingga diperoleh hasilnya 50.000. Penjualan dan administrasi langsungnya 10.000 dan 15.000 kita tambahkan sehingga diperoleh hasilnya 25.000. Nah, 140.000 ini kita dapat dari 180 dikurang 30.000 dikurang 40.000. 90.500 ini kita dapat dari 125.500 dikurang 20.000 dikurang 15.000. Dikurangi beban tetap umum yang terdiri dari overhead tetap umum sebesar 100.000, penjualan dan administrasi umum 20.000. Jadi diperoleh laba bersihnya 110.500.